Paksaannya artinya memerintahkan, hukum itu dipaksakan. Jadi itu bukan tugas ulama loh. Di sini ulamanya mengatakan tugas kita kan amar ma'ruf. Kan gitu. Padahal itu tugas SBY, tugas pemerintah. SBY-nya malah menghimbau. Saya himbau Kapolri segera. Mana tak? Iya coba. Indonesia ini bingung ini. Ilmuwannya bingung loh. Yang mana ini presidennya? Terus mesti salah. Nah mari kita tipu rame-rame dunia ini. Soal TKW, soal apapun yang kita menipu dunia, tidak ada masalah. Kita sih tenang-tenang aja. Saya melihat makin lama saya makin gembira melihat bangsa Indonesia karena rakyatnya tidak bergeming oleh segala penindasan. Rakyatnya tetap sehat walafiat, tetap makan lebih banyak, tetap tertawa dan tetap ya waras oleh bapakmu diwan gak waras ya. Ini kayak ngono nakali dilebokno londo pisan. Itu ya teman-teman sekalian. Ini bisa saya perpanjang, tapi pokoknya saya kira Kenduri Cinta ini merupakan embrio. Sebagaimana Padang Bulan, sebagaimana Bang Wetan, Mojopat Syafaat, Gampang Syafaat, Paparan dan Atik. Besok kita 3 hari kita akan mengeksplorasi Ma'iyah di Sulawesi. Karena sudah lama saya tidak datang ke sana. Cak puji bapakmu melok, sampai dulu TKB akan kita bikin training cepat kema'iyahan. Bukan untuk menguasai Indonesia. Kita itu tidak akan merayu cewek-cewek yang ingin kita rayu, kan begitu masalahnya kan gitu. Uang tidak kita cari karena uangnya yang merindukan kita. Gitu. Kalau manusia jangan merindukan uang, manusia tinggi derajatnya, uang rendah derajat. Harus uang yang kita pancing untuk supaya dia merindukan kita. Terus kita pura-pura dapat, enggak nanti aja. Ngono carane njaluk bojone. Ojo nyide-nyide. Pokoknya kok kena ngene didik kok dhek moro-moro dhewe. Tenang aja, begitu juga nasib. Jadi teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada kenapa saya ingin ngaji. Di samping yang 3 tadi Allah. Kalau Anda sholat kan Allah di depan Anda. Kalau Anda di pasar Allah di samping Anda. Kalau Anda merenung bertapa Allah di dalam diri Anda. Kan gitu. Itu manajemennya harus jelas, switchingnya harus jelas. Nah acara-acara ini kalau bisa ada juga lah setengah-setengah jam di mana Allah kita hadapi bermuajah. Maka kita mengaji, kalau mengaji Allah di depan kita. Tapi kalau pas jualan di pasar jangan terus Allah di hadapan kita. Ya lah dicolong wong kabeh barang itu. Kan gitu. Maka kalau wiritan tuh yang jelas. Nek kon di dalan wiritan iki gak Gusti Allah bingung aku iki iki sore kita. Gusti Allah bingung mulai wiritan jo di dalan kok. Apa meneh ngapalno nganggo ngene iki. Berarti burung ngapal kon nganggo. Ya ke teman-teman yang masih enrayan, yang masih mualaf berit itu kan pakai itu pakai apa? Pakai apa itu jenenge? Tasbih, karena dia belum hafal untuk 33 dia harus pakai regulasi butiran-butiran. Tapi kalau nak wis ahli wirid terus gak ada. Gak pada ini itu sudah ahli. Ya, orang yang belum ahli itu mesti ngene iki. Allah. Orang yang masih belum mendalam butuh mulut untuk mengucapkan pujian kepada Allah. Tetapi orang yang sudah mendalam cintanya kepada Allah, setiap detak jantungnya memuji Allah sehingga mulutnya tidak perlu berkata apa-apa. Ini untuk supaya menutupi kekurangan orang yang memang tidak pernah ingat Allah. Cek seneng arek-arek tak bela. Dapurane jadi gak eling ngene. Itu teman sekalian. Kemudian gini loh teman-teman sekalian. Ada ayat Allah yang sangat populer di Muhammadiyah, sehingga NU jarang mengucapkannya. Jadi misalnya ada kapling, pengkaplingan Quran. Jadi, kalau sudah kuntum khairu ummatin itu mesti orang Muhammadiyah. Orang NU gengsi. Kalau sudah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mesti Muhammadiyah. Orang NU gengsi untuk memakai. Meskipun di bidang lain Muhammadiyah ini sedang kerepotan. Kalau ada kematian itu kan, kalau di NU kan ada upacaranya, ada
indah-indahnya, ada talqinnya, ada religiusnya. Kalau mau hati lah gak, terus pokoknya diuruk mas. Kayak religius ya. Karena kalau mereka mau memakai, misalnya Pak Denuri ya, Pak Denuri dengan sangat sedih meninggalkan kita sangat sedih tinggal Pak Denuri. Itu di keluarganya macam-macam apa alirannya, tapi saya pastikan sama bude-bude ini mau apa, mau aliran apa. Aliran saya sekeluarga Cak Nun semuanya sudah sepakat nganut Cak Nun. Akhirnya tak bikin tahlilan. Tahlilannya silakan kreatif masing-masing, mau itu kreativitas. Itu kreativitas manusia, itu ibadah muamalah bukan ibadah mahdhoh. Kalau sholat itu ibadah mahdhoh, tidak boleh dikarang, tidak boleh dikreatifkan. Tapi kalau tahlil itu kreativitas, itu boleh ngarang, boleh bikin ayat baru, boleh ngutip Quran yang mana boleh. Boleh Yasin tok, boleh sama surat yang lain, boleh. Dan masing-masing kreatif. Jadi Pak Diri di Yasini, di Malang, di Sidoarjo, di Jember, di Tuban, di Lampung, di Jakarta, di Jogja sekian tempat. Jadi luar biasa Pak Diri. Nah, kita kehilangan Pak D. Terus kita belajar macam-macam sekarang ini di Jogja. Kita sedang mulai belajar macam-macam. Nah, ayat-ayat tadi itu saya ikuti begini teman-teman sekalian. Siapa di antara laki-laki di sini yang punya kemampuan menghamili istri, angkat tangan. Aneh pertanyaannya. Kok isone gak menghamili ngencuk tok? Nek menghamili ku gak iso. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Yang bisa Anda lakukan itu meniduri istri. Tapi menghamili istri itu tidak bisa Anda jamin. Betul enggak? Siapa yang bisa bikin panen padi? Yang bisa Anda lakukan adalah menanam padi dan memelihara tanaman padi. Tapi panen padi itu bisa dibatalkan oleh Tuhan sehari sebelum panen. Apakah Messi bisa menjamin bahwa dia ngegulin 2 atau 3 dalam satu pertandingan? Wong Argentina kalah kemarin dalam Copa America. Copa America. Tidak bisa. Maka Allah itu murah hati kepada Anda dengan mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mari dianalisis secara akademis. 1. Di situ ada 2 opsi perubahan. Yang satu perubahan dari manusia sendiri dan kedua perubahan dari Tuhan. Kalau kita coba simulasi, yang primer yang mana? Perubahan yang dilakukan manusia apa yang oleh Tuhan? Di sini kita harus berpikir serius. Yang primer yang mana, yang sekunder yang mana? Saya tidak ingin jawaban langsung, tapi pokoknya ini harus menjadi bahan berpikir. 1 ya. Nomor 2, kalau merubah itu saya rubah nyopir truk misalnya. Saya tidak akan nyopir trukmu kalau kamu tidak akan nyopir trukmu sendiri. Gitu kan? Kalau yughayyiru itu kita terjemahkan, kita ganti dengan kata nyopir truk. Si manusia terus bilang sama Tuhan, Tuhan untuk apa kamu nyopir kalau sudah saya setir? Jadi kalau manusia sudah nyetir lah, ngapain Tuhan nyetir lagi? Kan begitu. Jadi untuk apa Tuhan menawarkan perubahan dengan menyuruh kita sendiri melakukan perubahan? Nah, kalau kita sudah merubah, ngapain Tuhan melakukan perubahan? Ini simulasi loh ya, bukan saya bantah Tuhan. Tuhan tahu kalau saya tidak bantah, jadi dia diem aja, iya ngerti aku. Dia maha tahu.